Halo Bapak Ibu, Abang Ade, gimana kabarnya nih? Ketemu lagi dengan saya, Taufan Maulana Haris Purwa atau TMHP Channel. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel kita ini, mohon di subscribe ya di tombol kiri dan bunyikan loncengnya ya, biar kreasi-kreasi terbaru dari kita bisa update kepada Bapak Ibu dan juga channel ini bisa berkembang, memberikan informasi yang terbaik bagi kita. Oke, di sini kita akan review salah satu industri di Batam yaitu buka kuning. Wah, kalau di sini mantan Batam pasti kangen nih yang namanya buka kuning. Semoga informasi ini bisa memberikan mengobati rindunya dan juga bisa bermanfaat bagi kita. Oke, tanpa banyak ngomong nih lah, kita cek aja. Cek tidak? Oke Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton. Di sini kita akan memulai perjalanannya dari Jalan Ahmad Yani. Jalan Ahmad Yani ini mempunyai panjang sekitar 7,5 km, dimulai dari kawasan Batamindo Industrial Park di Muka Kuning, Kelurahan Kaul, Kecamatan Nongsa, sampai dengan bundaran Kantor Badan Pengusahaan Batam atau BP di Batam Center, Kecamatan Batam Kota. Sebentar lagi kita akan melalui simpang kabel yang menghubungkan Jalan Sudirman dan Jalan Ahmad Yani. Rencananya di sini akan dibuat flyover dengan dana 400 miliar, tapi kita belum tahu kapan realisasinya. Dan setelah ini kita akan menjumpai angkot legendaris di Batam, yaitu angkot Dapur 12. Ini adalah angkot yang paling disegani di Batam, dan kita harus berhati-hati jika mendekati angkot ini. Jika tidak, kita dapat kena getahnya, karena musik juga di sini lumayan bagus. Dan ini dia tap. Jadi harus berhati-hati jika menjumpainya. Kita masih tetap di Jalan Ahmad Yani. Setelah ini kita akan langsung ke Jalan Es Parman atau Siswondo Parman, yaitu penghubung Jalan Ahmad Yani ke Tanjung Piayu Laut. Di sini kita sudah memasuki area Jalan Es Parman dan sebentar lagi kita akan belok kanan menuju Gate 2 Batamindo Industrial Park. Ini dia Jalan Es Parman, dan di seberang sana sudah mulai kelihatan simpang mau ke Gate 2 Batamindo Industrial Park. Sebagai informasi bagi kita, Batamindo Industrial Park didirikan pada tahun 1990 di area dengan luas 320 hektar. Ini dia gate-nya. 95% atau 300 hektar telah terbangun dan diisi oleh 74 tenan. Tapi sekarang informasi terbaru ada sekitar 44 tenan atau kerjasama. Fasilitas yang tersedia di dalam area industri ada manajemen office, bank, ada kantor pos sebelah kanan, restoran, kantin. Nanti setelah ini ada, ini dia kantor posnya. Dan di seberang sana ada manajemen office di baliknya. Setelah itu ada juga masjid. Ini dia masjidnya. Dan nanti ada gereja, pura, keamanan pemadam kebakaran 24 jam, pusat olahraga, pelayanan sampah, fasilitas komersil, dan 24 jam klinik. Sementara prasarana dan sarana yang tersedia adalah 130 MW listrik, kapasitas air sebesar 10.000 m3 per hari, air limbah sebesar 10.000 m3 per hari. Untuk fasilitas telekomunikasi tersedia IDD, faksimili, jaringan internet up to 100 MB per second. Tadi sudah kita lewati PT Batam Bintang Telekomunikasi yang berhubungan dengan telekomunikasi, dan setelah ini kita akan mulai jalan-jalan. Ini dia lapangan bola Community Center Batamindo, tempat olahraganya para karyawan
Dan ini dulunya adalah asrama, tapi sekarang tidak terpakai lagi, sudah pindah ke dormitory, pindah di daerah lain. Dan ini dia community center Batamindo Industrial Park. Disinilah tempat berkumpulnya bagi calon karyawan jika mau melamar kerja. Dan kita akan lanjut ke jalan Rambutan kalau nggak salah. Nah, ini dia PT-PT yang ada di Batamindo. PT yang ini sudah tutup. Ini dia Industrial Brochure Asia Pasifik yang berhubungan dengan manufaktur brus. Selanjutnya ada PT Daihan Labtech yang memproduksi bahan-bahan laboratorium kesehatan. Dan selanjutnya ada PT TS Indonesia yang memproduksi alat-alat elektronik yang merupakan grup dari Toshiba. Selanjutnya ada PT Yakin Plastik Industri yang memproduksi barang-barang plastik melalui proses injection molding. Setelah itu ada PT Six Electronic Indonesia yang bergerak di bidang inti PCBA. Ada PT Shimano Batam yang berhubungan dengan perakitan komponen sepeda dan pabrik alat pancing. Selanjutnya PT Rubicon Indonesia yang berfokus pada pembuatan kapasitor elektrolit. Selanjutnya ada PT Grand Struktur Industri yang berhubungan dengan pembuatan barang jadi playground outdoor indoor. Hongfong Plastik yang berproduksi di komponen radio plastik. Selanjutnya ada PT Takamori Indonesia yang berhubungan dengan jasa industri untuk pekerjaan logam dan barang logam. PT Indomarko Indonesia yang merupakan jaringan retail waralaba di Indonesia. Selanjutnya PT Completion Product Indonesia yang memproduksi sound control screen yang digunakan di industri oil dan gas. Ada PT Rostan Internasional yang memproduksi perangkat-perangkat untuk layar atau sailing. Selanjutnya ada PT HLN Batam yang bergerak di bidang rubber product. Selanjutnya ada PT Sanipak Indonesia, perusahaan Jepang yang berfokus pada pembuatan kantong sampah dan juga kantong penyimpanan bahan makanan berbahan plastik. Setelah ini ada PT VMC Fishing Tackle Indonesia yang memproduksi mata kail atau mata pancing. Selanjutnya ada PT Nissin Kokyo Batam yang memproduksi suku cadang otomotif yang berfokus pada produksi sistem pengereman. Nah, di lingkungan ini ada juga Indomaret supaya mempermudah karyawan untuk berbelanja kebutuhan pokok. Ada juga Panasera, tempat untuk makan, dan juga bisa nongkrong di daerah sini bagi karyawan-karyawan yang bekerja di sekitar Batamindo Industrial Park. Sekarang kita berada di Jalan Angsana. Setelah ini masih ada list-list perusahaan lain yang perlu kita telusuri. Semoga bisa sebagai referensi bagi bapak, ibu, abang, adik
yang ada di luar Batam. Kita lihat suasana di jalan ini sangat bersih dan jalannya juga bagus. Selanjutnya ada PT Grimlem Asia Pasifik yang memproduksi laminasi kayu. Selanjutnya ada PT Sewa Kinjok Indonesia yang memproduksi metal, dies, dan stamping. Selanjutnya PT Maruho Hatsuweo Batam yang memproduksi precision wire. Selanjutnya PT DHL Express yang menyediakan jasa pengiriman atau logistik. Sekarang melanjutkan perjalanan. Kita sekarang berada di Jalan Kenanga. Kita lanjut ke Jalan Bungur dan mencoba menelusuri perusahaan-perusahaan lain yang lumayan cukup menarik untuk kita ketahui. Selanjutnya ada PT Skenjet Production Indah, yaitu jasa tank cleaning untuk offshore onshore. Itu ada PT Watek Batam, produksi kontrol alat selam. Itu ada PT Jotun yang memproduksi cat. Kita sedang berada di dormitory Blok N Batamindo Industrial Park. Sarana akomodasi yang disediakan oleh Batamindo Industrial Park. Sekarang kita berada di Jalan Markisa dan sebentar lagi kita akan melewati fasilitas untuk keagamaan seperti gereja atau gedung ekumenis, gedung tempat ibadah bagi umat Kristen, Protestan, dan Katolik. Dan setelah ini kita akan menjumpai vihara. Ini dia jalur masuknya. Juga di sini keunikan tersendiri yaitu angkot khusus Batamindo, dan posisinya sekarang sedang berjejer. Ada dia hijau tua warnanya. Jalan lagi menuju Jalan Beringin, mencoba menelusuri perusahaan-perusahaan lain yang belum kita telusuri tadi. Dan ini adalah Schneider Electric Manufacturing Batam yang memproduksi ala-ala elektronik seperti medium voltage switchgear, kontaktor protection relay. Selanjutnya ada microcase yang berhubungan dengan casting. Berikutnya ada PT Samyang Precision Batam yang bergerak di bidang industri semikonduktor dan komponen elektronik. Berikutnya ada PT Pegatron Teknologi Indonesia yang bergerak di bidang industri komputer, barang elektronik, dan optik.
PT Six Electronic Indonesia yang bergerak di bidang inti PCBA. Selanjutnya ada PT Sumitomo Waring System Batam yang bergerak di bidang produksi kabel harness untuk peralatan otomotif dan elektronik. Dan ada lagi PT X Batam Indonesia yang memproduksi earphone jack dan DC jack. Selanjutnya ada PT Sanwa Engineering Batam yang bergerak di bidang injection molding. Selanjutnya ada PT Unison Batam yang bergerak di bidang semikonduktor. Ada PT Tricon Indonesia yang bergerak di bidang elektronik manufacturing. Setelah itu ada PT Black Magic Design Manufacturing yang bergerak di bidang usaha industri peralatan perekam dan broadcasting. Selanjutnya ada PT Alcon yang bergerak di bidang industri medis, spesialisasi di bidang perawatan kesehatan mata. Selanjutnya ada PT JMS Batam yang bergerak di bidang peralatan dan perangkat medis untuk rumah sakit. Selanjutnya PT Rapala VNC Batam yang memproduksi umpan pancing. Ada PT Excelitas Teknologi Batam yang bergerak di bidang alat detektor dan controller cahaya. Selanjutnya ada PT Surya Teknologi Batam yang bergerak di bidang komponen elektronik. Selanjutnya ada perusahaan dari Jerman yang bergerak di bidang semikonduktor, PT Infineon Teknologi Batam. Selanjutnya ada PT Primo Mikrofon Indonesia yang memproduksi mikrofon. Selanjutnya ada Tekwa Vapor yang bergerak di bidang percetakan dan jasa packaging. Selanjutnya ada PT Backlight Indonesia, perusahaan penyedia LED inovatif. Selanjutnya ada PT Yokogawa Manufacturing Batam yang bergerak di bidang instrumentasi komponen dan PCBA card. Selanjutnya ada PT Valeo AC Indonesia yang bergerak di bidang industri AC mobil dan perbaikan. Selanjutnya ada PT Cicor Panatek yang bergerak di bidang percetakan, perakitan komponen elektronik. Selanjutnya ada PT Kemet Elektronik Indonesia yang bergerak di bidang elektronik dengan kapasitor sebagai produknya. Dan ada PT Petrolog Harapan Abadi Semesta yang bergerak di bidang logistik. Ada PT Simatele Manufactory yang berasal dari Hong Kong yang bergerak di bidang peralatan listrik rumah tangga. Selanjutnya ada PT Nidex Servo Batam yang bergerak di bidang produsen motor listrik yang berasal dari Jepang. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Batamindo Industrial Park. Kita akan pulang dari kawasan ini melalui pintu 3. Sebentar lagi kita akan menuju Capri Mall, Pamble Mall, dan juga ada yang namanya jembatan layang yang pertama kali dibangun di Batam, yaitu Laluan Madani. Ini dia pintu 3 Batam Industrial Park. Sekarang kita berada di Jalan S. Parman. Setelah ini kita akan menjumpai Pambil Mall.
itu kita akan menjumpai Villa Fambil. Ini dia Villa Fambil di sebelah kiri, dan setelah ini kita akan melewati gedung olahraga Temenggung Abdul Jamal. Ini dia Stadion Olahraga Temenggung Abdul Jamal. Kita lanjut lagi ke Jalan Ahmad Yani, dan setelah ini kita akan melewati Kepri Mall. Ini dia Kepri Mall. Dan setelah kita melewati Kepri Mall, kita akan menuju Jalan Sudirman. Dan setelah dari Jalan Sudirman, kita akan bertemu dengan Jembatan Layang Labuan Madani. Flyover Simpang Laluan Madani yang mempunyai panjang sekitar 460 meter dan lebarnya 32 meter dioperasikan pada tanggal 21 Desember 2017 sudah mampu menuntaskan kemacetan yang biasanya terjadi di simpang jam, yaitu di bawah jembatan layang ini. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Abang Adek, mohon sekiranya memberi atau men-share berita ini ke teman-teman dan mengajak supaya subscribe channel ini sehingga dapat berkembang memberikan informasi-informasi yang terbaik bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam sehat, TM HP Channel atau Taufan Maulana Haris.